Halo Sobat Telsa, baik lagi di podcast Suara Siswa. Hari ini suasana studio agak beda ya, karena kita bakal bahas topik yang gelap tapi ada genggaman tangan kita tiap hari. Pernah nggak sih kalian bangun tidur, buka HP, terus langsung merasa sesak napas cuma gara-gara notifikasi? Nah, hari ini kita bakal bedah habis tentang cyber bareng Kak Bama. Halo Andi, halo sobat sekolah. Topik hari ini memang berat, tapi wajib banget kita obrolin supaya nggak ada lagi yang merasa sendirian di balik layar HP-nya. Bama, saya mau jujur, kadang di grup WA kelas ada teman-teman fotonya diedit jadi aneh, terus semua orang tertawa termasuk saya, tapi kadang saya mikir itu bullying bukan sih? Batasnya tipis banget sama bercandanya. Itu pertanyaan bagus, Mat. Batasannya ada pada konsensus dan perasaan. Bercanda itu kalau semua orang tertawa, termasuk orang yang dijadikan bahan candaan. Tapi kalau satu orang merasa dipermalukan, ingin berhenti tapi grup malah makin menjadi-jadi, itu sudah bullying. Perbedaan besar cyberbullying adalah dia nggak butuh otot, cuman butuh jempol dan efeknya bisa viral dalam hitungan menit. Berarti meskipun kita cuma ikut kirim emoji ngakak, kita sudah ikut ya, Bama. Betul, di dunia digital ada istilah silent accomplice atau kaki tangan diam. Dengan tidak menegur, kita secara nggak langsung bilang ke pelaku kalau perilakunya itu oke-oke saja. Oke, biar teman-teman di rumah lebih waspada, apa saja sih bentuk cyberbullying paling sering terjadi di sekolah? Ada beberapa yang paling sering saya temui di ruang konseling. Pertama, exclusion, pengucilan, sengaja mengeluarkan teman dari grup koordinasi tugas atau grup nongkrong buat bikin dia merasa terasing. Kedua, flaming, perang komentar dengan kata-kata kasar dan penuh kebencian. Tiga, outing, menyebarkan rahasia atau foto pribadi teman tanpa izin. Dan terakhir, cyber stalking, menguntit sampai mengirim pesan yang bikin takut atau merasa terancam. Wah, yang itu sering banget. Sepele ya, padahal rasanya lebih sedih banget pas tahu semua teman lagi bahas sesuatu di grup baru dan kita nggak diajak. Bener, Mat, dampak sosialnya nyata. Si anak jadi nggak fokus belajar karena mikirin salah saya apa ya, sampai dijauhin. Bama, mari kita bicara dampak. Banyak orang tua atau guru yang bilang, alah cuma medsos, hapus saja aplikasinya selesai. Apa itu sederhana itu? Sama sekali enggak. Saya punya kasus seorang siswa yang prestasinya turun drastis. Ternyata dia jadi korban body shaming di kolom komentar Instagramnya. Setiap dia posting ada akun anonim yang menghina fisiknya. Dia sampai nggak berani keluar kamar. Bahkan takut ketemu orang secara fisik karena merasa semua orang berpikiran sama dengan akun anonim itu. Sampai segitunya ya, Bam. Berarti mentalnya benar-benar kena. Iya, dampaknya bisa berupa kecemasan sosial, gangguan tidur, hingga yang paling fatal adalah keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Luka digital itu nggak berdarah tapi membekas di otak lebih lama. Lalu kalau ada teman yang sekarang lagi ngalamun atau ngelihat temannya dibully, kita harus ngapain? Tadi Kak Sarah, Kak Bama sempat singgung rumus SSBL. Mari kita bedah satu-satu untuk durasi panjang ini. S. Simpan bukti. Jangan emosi terus lapor tanpa bukti. Screenshot, chat,
komentar atau profil pelaku. Ini senjata kita kalau mau lapor ke sekolah atau polisi. S. Stop respon. Pelaku cyberbullying butuh reaksi. Kalau kita balas marah-marah, mereka merasa menang. Don't feed the trolls. B. Blokir. Gunakan fitur block atau restrict. Kamu nggak wajib menerima kebencian di HP kamu sendiri. L. Lapor. Bicara. Cari satu orang dewasa yang paling kamu percaya, guru, BK, wali kelas, atau orang tua. Jangan dipendam sendiri. Kalau kita jadi saksi gimana ya, Bam? Jadilah upstander. Jangan ikut tertawa. Kalau berani, tegur di grup. Kalau nggak berani secara terbuka, japri korbannya, kasih semangat. Itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Kesimpulannya, teknologi itu netral, tapi cara kita memakai yang netium itu jadi manfaat atau jadi alat pembunuh karakter. Betul, sebelum jempol kalian bergerak, ingatlah bahwa di balik layar sana ada manusia asli yang dengan perasaan yang bisa terluka. Think before you post. Luar biasa, makasih banget ya Bam waktunya. Buat sobat Telsa, kalau kalian butuh bantuan, pintu ruang BK selalu terbuka ya, jangan takut buat berbicara. Saya Selamat dan Bama pamit, sampai jumpa di episode berikutnya.